Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Ubaidillah, Sarjana Pendidikan, Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan, dan rekan-rekan yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan oleh Allah SWT untuk melakukan aktivitas belajar. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bab pengelolaan persediaan dan sumber dana jangka pendek. Sebelumnya, saya Indi Lutfianti, NIM 1903-101052, selaku moderator, dan rekan saya terdiri dari Irfan Warih, NIM 1903-101047, Nadia Septiana, NIM 1903-101048, Kofifah Ayu, NIM 1903-101049, Sylvia Melina, NIM 1903-101050, Dina Undrastitiana, NIM 1903-101054, Anisya Perwitasari, NIM 1903-101056, dan juga Bagus Dwi, NIM 1903-101057. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan presentasi, akan sharing kepada rekan-rekan, mudah-mudahan bisa menambah wawasan untuk hari ini. Langsung saja kita menuju ke materi pembahasan. Manajemen keuangan jangka pendek. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan pendanaan jangka pendek, sekiranya perlu dipahami terlebih dahulu pengertian dari manajemen keuangan jangka pendek itu sendiri. Jadi, manajemen keuangan jangka pendek merupakan pengelolaan aktiva lancar, yaitu kas, surat berharga, piutang, dan persediaan. Dan pasiva lancar perusahaan, yaitu hutang dagang, wesel bayar, dan kewajiban yang harus dibayar, untuk mencapai keseimbangan antara laba dan resiko agar memberi kontribusi nilai positif terhadap nilai perusahaan. Misalnya aktiva lancar dalam jumlah besar berakibat pada peningkatan resiko tidak dapat membayar pada saat jatuh tempo. Pembiayaan jangka pendek merupakan hutang dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan musiman dan aktiva lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Warih pertama dari akuntansi 3A dengan NIM 1903-101047 akan menjelaskan tentang pengelolaan persediaan. Langsung saja kita ke pembahasannya. Pengelolaan persediaan yaitu perusahaan memiliki persediaan dengan maksud untuk menjaga kelancaran operasinya. Bagi perusahaan dagang, persediaan barang dagangan memungkinkan perusahaan memenuhi permintaan pembelian, sedangkan bagi perusahaan industri persediaan bahan baku dan barang dalam proses bertujuan untuk memperlancarkan kegiatan produksi, sedangkan persediaan barang untuk memenuhi permintaan pasar. Selanjutnya, beberapa sistem pengawasan persediaan. Yang pertama, jumlah persediaan dikaitkan dengan variabel tertentu, merupakan cara yang sangat sederhana. Misalkan perusahaan menetapkan bahwa persediaan barang jadi rata-rata akan sebesar 1 bulan penjualan. Dengan demikian, apabila penjualan meningkat, rata-rata persediaan juga akan meningkat. Demikian pula kalau menurun. Yang kedua, economic order quantity. Salah satu model yang paling sering dibicarakan dalam berbagai buku teks adalah economic order quantity. Model ini mendasarkan pada pemikiran yang sama dengan sewaktu kita membicarakan model persediaan pada pengelolaan. Kas pemikirannya adalah dibagi menjadi 3. Yang pertama, perusahaan memiliki rata-rata persediaan yang besar, yaitu untuk jumlah keutuhan yang sama dalam satu periode. Berarti perusahaan tidak perlu melakukan pembelian terlalu sering, jadi menghemat biaya pembelian pemesanan. Yang kedua, perusahaan membeli dalam jumlah besar sehingga bisa menghemat biaya pembelian. Perusahaan akan menanggung biaya sampai yang terlalu tinggi. Yang ketiga, perlu dicari jumlah yang akan membuat biaya persediaan terkecil. Biasanya persediaan adalah biaya
simpan plus biaya simpan yang terlalu tinggi. Sekian dari presentasi saya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf dan salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Septiana Rizky, nomor NIM 1903101048. Di sini saya akan menjelaskan tentang model EOHI. Model EOHI dapat kita rumuskan dengan menghitung frekuensi pesanan dalam 1 tahun dengan rumus D per H, di mana D adalah bahan baku dalam 1 tahun, sedangkan H adalah satuan setiap kali pesan. Selanjutnya, persediaan yang dimiliki oleh perusahaan akan berkisar dari 0 sampai dengan H satuan. Dengan demikian, cara menghitung rata-rata persediaan adalah H per 2 satuan. Kalau biaya simpan per satuan per tahun dinyatakan sebagai I, maka biaya simpan per tahun yang akan ditanggung perusahaan dapat dihitung menggunakan rumus H per 2 kali I. Apabila setiap kali perusahaan memesan memerlukan biaya sebesar O, maka biaya pemesanan dalam 1 tahun dapat dihitung dengan D per H kali O. Dari beberapa keterangan tersebut, maka total biaya persediaan dalam 1 tahun, kita misalkan Y, dapat dihitung dengan Y sama dengan biaya simpan per tahun H per 2 kali I ditambah biaya pemesanan dalam 1 tahun D per H kali O. Untuk menekan biaya persediaan dalam 1 tahun, maka dapat kita hitung dengan rumus penekanan biaya persediaan, yaitu DY plus DH sama dengan I per 2 dikurangi OD per H pangkat 2 sama dengan 0. OD per H pangkat 2 sama dengan I per 2. I H pangkat 2 sama dengan 2 OD. H sama dengan 2 OD per R pangkat setengah. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang EOHI. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Kofifah Yupitaloka dengan NIM 1903101049. Di sini saya akan menjelaskan kaitan pengelolaan persediaan dengan manajemen keuangan. Kaitan pengelolaan persediaan dengan manajemen keuangan apabila perusahaan mengelola persediaan dengan dikaitkan pada faktor tertentu, yaitu produksi atau penjualan jumlah persediaan akan proporsional dengan faktor tersebut. Jadi, perusahaan menentukan bahwa persediaan barang jadi sebesar setengah bulan penjualan. Misalnya, penjualan dalam 1 tahun sebesar 48 juta, maka persediaan 48 juta itu dibagi 24 sama dengan 2 juta. Apabila penjualan meningkat secara menjadi 60 juta, maka dia akan naik sebesar 25%, yaitu 60 juta dibagi 24 sama dengan 2.500.000. Dengan demikian, persediaan pada umumnya berada di bawah wewenang bagian produksi atau pembelian. Meskipun demikian, keputusan-keputusan yang diambil akan mempunyai dampak bagi keuangan perusahaan. Secara umum, terdapat 2 kekuatan yang berlawanan untuk dimiliki persediaan, yaitu yang banyak atau yang sedikit. Persediaan yang besar atau persediaan yang banyak akan menimbulkan keluasan yang lebih besar bagi perusahaan, tetapi akan menimbulkan biaya yang sangat besar pula, dan sebaliknya begitu. Persediaan yang kecil akan menghemat biaya, tetapi dapat menimbulkan gangguan produksi dan penjualan. Karena itu muncul konsep persediaan hanya apabila diperlukan saja. Dan berbagai macam metode dicoba untuk mengatur persediaan.
dengan tujuan untuk menyeimbangi antara biaya yang timbul karena memiliki persediaan dan kerugian yang mungkin terjadi jika kehabisan persediaan. Nah, bisa dibandingkan efisiensi pengaturan persediaan yang diukur dengan perputaran persediaan dari waktu ke waktu. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya penjelasannya akan dilanjut dengan rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Sylvia Melina, NIM 1903101050. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber dana jangka pendek dalam pendanaan spontan. Contoh pendanaan spontan yang paling banyak dipergunakan oleh perusahaan adalah hutang dagang. Jika perusahaan selalu membeli barang dagang secara kredit dengan jangka waktu 3 bulan, pembelian dalam 1 tahun senilai 3 juta, maka rata-rata hutang dagang yang dimiliki perusahaan sebesar rumus dari rata-rata hutang dagang sama dengan pembelian dibagi perputaran hutang. Dengan demikian, rata-rata hutang dagang sama dengan 3 juta dibagi 4 sama dengan 750 juta. Apabila pembelian yang dilakukan meningkat, misalnya menjadi 3.300.000, maka rata-rata hutang dagang juga akan meningkat menjadi rata-rata hutang dagang sama dengan 3.300.000 dibagi 4 sama dengan 825 juta. Contoh tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pembelian sebesar 10% juga akan meningkatkan hutang dagang sebesar 10%. Karena itulah dalam metode peramalan keuangan sering dipergunakan metode persentase penjualan dan diaplikasikan untuk rekening hutang dagang. Daya tarik dari pendanaan spontan adalah perusahaan tidak perlu melakukan negosiasi atau perundingan formal untuk menambah atau mengurangi dana yang diperlukan. Kadang-kadang juga pengunduran sedikit dari waktu yang dijanjikan tidak segera mendapatkan teguran dari supplier. Sekian dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indi Lutfianti, NIM 1903101052 akan menjelaskan mengenai 3 tipe hutang. 3 tipe hutang terdiri dari yang pertama yaitu open akun, yang kedua yaitu notes payable, dan yang ketiga yaitu terdiri dari trade acceptance. Yang pertama yaitu open akun. Open akun merupakan tipe yang paling populer, dan tipe ini menunjukkan bahwa penjualan mengirimkan barang ke pembeli dilengkapi dengan faktur yang menyebutkan barang yang dikirim, harga persatuan, harga keseluruhan, dan syarat-syarat pembayaran. Setelah pembeli menandatangani tanda penerimaan barang, pembeli berarti menanyakan berhutang kepada penjual. Yang kedua yaitu notes payable. Notes payable berarti pembeli membuat surat pernyataan berhubungan secara resmi kepada penjual, disertai kapan akan dilunasi hutang tersebut. Yang ketiga yaitu trade acceptance. Trade acceptance berarti penjual menarik draft kepada pembeli yang menyatakan kapan draft tersebut akan dibayar. Draft ini kemudian dijamin oleh bank yang akan membayar draft tersebut. Setelah itu barulah penjual mengirim barang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Undrati Stiana, NPM 54. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendanaan yang memerlukan negosiasi. Yang pertama yaitu money market credit. Commercial paper merupakan sekuritas jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan, umumnya perusahaan besar dan mapan, yang menyatakan bahwa pada tanggal tertentu perusahaan tersebut bersedia membayar sejumlah yang tercantum dalam sekuritas tersebut. Instrumen keuangan ini kemudian dijual kepada para pemodal di pasar uang.
Pasar CP dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu dealer market dan direct placement market. Di Amerika Serikat, perusahaan-perusahaan industri utilities dan perusahaan pembiayaan tingkat menengah umumnya menjual CP lewat para dealer. Para dealer yang berjumlah sekitar 6 dealer utama membeli CP dari perusahaan yang menerbitkan dan kemudian menjualnya kepada para pemodal. Komisi yang diterima umumnya berkisar 1/8% dan CP tersebut umumnya berjangka waktu 30 sampai dengan 90 hari. Yang kedua yaitu pendanaan dengan memanfaatkan piutang dagang. Pemanfaatan piutang dagang untuk memperoleh jangka pendek dapat dilakukan dengan menjaminkan piutang tersebut kepada kreditur atau menjualkan ke perusahaan anjak piutang. Yang ketiga yaitu kredit jangka pendek. Untuk maksud-maksud penyajian, seringkali lebih konvenien untuk memisahkan kredit jangka pendek menjadi dua jenis, yaitu unsecured loans dan secured loan. Unsecured loan merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan tanpa suatu agunan fisik tertentu. Yang menjadi jaminan adalah kelayakan usaha yang diberikan oleh kredit tersebut. Sedangkan secured loan menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh kredit dengan memberikan aktiva tertentu sebagai agunan kredit tersebut. Sebenarnya, sesuai dengan Undang-Undang Perbankan tahun 1992, kredit yang diberikan bank harus agunan. Hanya saja agunan tidak harus dinyatakan secara fisik dalam bentuk aktiva tertentu. Dapat saja agunan tersebut berupa kelayakan usaha yang dibiayai kredit tersebut. Yang keempat yaitu menjaminkan piutang. Dengan cara ini, piutang dapat dipergunakan sebagai agunan untuk memperoleh kredit jangka pendek. Untuk itu akan dibuat perjanjian antara kreditur dan debitur yang merinci transaksi kredit tersebut. Jumlah kredit akan dinyatakan dalam persentase dari piutang yang dijaminkan. Umumnya debitur membayar processing fee atau biasanya sekitar 1% dari piutang yang dijaminkan. Yang dimaksudkan sebagai biaya untuk mereview dan menganalisis piutang yang dijaminkan. Apabila perjanjian kredit mengcover seluruh piutang, maka kreditur tidak mempunyai kendali atas kualitas piutang yang dijaminkan. Yang kelima yaitu menjual piutang. Sebagai alternatif menjalankan piutang, banyak perusahaan di industri-industri seperti garment, tekstil, dan furnitur menjual atau melakukan faktoring piutang dagang mereka. Piutang dijual kepada perusahaan anjak piutang atau bank yang akan mengambil alih resiko penagihan piutang tersebut seandainya ada piutang yang tidak tertagih. Yang terakhir yaitu pendanaan dengan memanfaatkan persediaan. Persediaan merupakan sumber kedua yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh kredit jangka pendek. Besarnya kredit yang diperoleh akan tergantung pada nilai dan cepat tidaknya persediaan tersebut perusahaan. Ada beberapa cara untuk menggunakan persediaan sebagai agunan guna memperoleh secured loans, yaitu pertama, floating atau blanker loan. Dengan perjanjian ini, debitur memberikan hak kepada kreditur atas barang-barang yang dijadikan agunan. Yang kedua, chattel mortgage agreement. Untuk meningkatkan kendali atas persediaan tersebut, kreditur biasanya melakukan identifikasi atas barang-barang tertentu. Dan yang ketiga, fleet warehouse finance agreement. Kendali yang lebih baik atas barang-barang yang dijadikan sebagai agunan dapat makin ditingkatkan apabila dipergunakan freight warehouse agreement. Dengan cara ini, persediaan yang dijadikan agunan akan dipisahkan dari persediaan lain dan dikelola oleh pihak ketiga yang merupakan perusahaan pengelolaan pergudangan. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Pritasari, NIM 1903-10156. Di sini saya akan menjelaskan tentang kredit jangka pendek. Kredit jangka pendek dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama unsecured loans, merupakan pinjaman oleh bank kepada peminjam tanpa jaminan tertentu. Yang menjadi jaminan adalah kelayakan usaha seseorang yang diberikan kredit tersebut. Yang termasuk ke dalam unsecured loans yaitu yang pertama, line of credit.
Line of credit merupakan kesepakatan antara bank dan debitur yang menyatakan jumlah maksimum kredit yang dapat dinikmati oleh debitur pada suatu waktu. Biasanya, kredit line dinyatakan dalam waktu 1 tahun. Dapat diperpanjang setelah bank menerima laporan keuangan dan menilai debitur memang menunjukkan perkembangan yang membaik. Yang kedua yaitu revolving credit agreement. Merupakan komitmen legal yang diberikan oleh bank untuk menambah jumlah kredit sampai dengan jumlah tertentu bila debitur belum melanggar batas maksimum yang disepakati bersama. Sebagai misal, batasan kreditnya adalah 500 juta dan telah dipergunakan debitur sebesar 200 juta apabila diperlukan. Bank harus menyediakan kredit maksimum sebesar 500 juta, sedangkan yang dimanfaatkan oleh debitur dapat saja kurang dari batas maksimum tersebut. Maka bank akan meminta komitmen fee atas kredit yang belum terpakai. Dan yang ketiga adalah kredit berdasarkan transaksi. Meminjam di bawah kesepakatan kredit line atau revolving agreement seringkali dirasa kurang, konfisien, atau agak mahal apabila perusahaan hanya memerlukan kredit jangka pendek atau suatu tujuan saja. Sebagai misal, perusahaan kontraktor mungkin memerlukan kredit jangka pendek sebelum perusahaan tersebut menerima pembayaran dari pemberi pekerjaan. Yang keempat, tingkat bunga kredit. Tingkat bunga pada berbagai instrumen keuangan yang telah dibicarakan di depan, yaitu lebih banyak ditentukan oleh pasar. Maka penentuan tingkat bunga untuk unsecured loans lebih banyak ditentukan oleh negosiasi antara debitur dan bank. Bank akan menentukan tingkat bunga dengan memperhatikan creditworthiness atau kelayakan diberikan kredit, calon debitur, dan juga keadaan pasar uang. Dan yang kelima adalah secured loans. Istilah ini menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh kredit dengan memberikan aktiva tertentu sebagai agunan atau jaminan kredit. Sebenarnya sesuai dengan Undang-Undang Perbankan tahun 1992, kredit yang diberikan bank harus ada jaminan. Hanya saja, jaminan tidak harus dinyatakan secara fisik dalam bentuk aktiva tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Dinur Cahyo, NIM 1903101057 akan menjelaskan perhitungan tingkat bunga. Pada umumnya terdapat 3 perhitungan tingkat bunga, yaitu collect basis, discount basis, dan add-on basis. Yang pertama, collect basis. Misalkan jumlah kredit yang diterima adalah 100 juta rupiah dengan tingkat bunga 15%. Apabila dipergunakan collect basis, maka pada awal tahun debitur menerima 100 juta rupiah. Dan pada akhir tahun membayar bunga 15 juta rupiah plus 100 juta rupiah pokok pinjaman. Dengan demikian tingkat bunga efektifnya adalah 15 juta rupiah dibagi 100 juta rupiah sama dengan 15%. Yang kedua, diskon basis. Apabila dipergunakan diskon basis, maka pada awal tahun kreditur menerima 85 juta rupiah dan pada awal tahun karena bunganya diminta terlebih dahulu dan membayar 100 juta rupiah pada akhir tahun. Tingkat bunga efektifnya adalah 15 juta dibagi 85 juta, sama dengan 17,65%. Yang ketiga, add-on basis. Apabila dipergunakan add-on basis, maka perusahaan akan diminta membayar secara angsuran misalnya per bulan. Pembayaran per bulan akan sebesar 100 juta dikali 1,15 dibagi 12 bulan sama dengan 9.583.000 rupiah. Compensating balance. Compensating balance adalah saldo rekening giro yang harus dipertahankan sesuai dengan besar kecilnya yang ditarik. Misalkan ditentukan bahwa compensating balance adalah sebesar 10% dari kredit yang ditarik. Apabila debitur menarik kredit sebesar 300 juta rupiah, maka ia harus mempertahankan saldo giro sebesar 30 juta rupiah. Dengan demikian, maka efektif dana yang dapat dipergunakan hanyalah 270 juta rupiah. Apabila bunga yang dibayar adalah 17% per tahun, maka ia harus membayar bunga sebesar 17% dikali 300 juta rupiah sama dengan 51 juta rupiah. Padahal ia hanya menggunakan dana sebesar
270 juta rupiah. Dengan demikian, maka bunga efektifnya adalah 51 dibagi 270 dikali 100%, sama dengan 18,89%. Semakin besar, compensating balance yang harus dipelihara semakin tinggi tingkat bunga efektivitasnya. Perhitungan akan berbeda kalau giro yang harus dia pelihara memberikan jasa giro. Apabila dana dari gironya ia peroleh jasa giro sebesar 6% per tahun, maka ia menerima bunga 6% dikali 30 juta, sama dengan 1,80 juta rupiah. Dengan demikian, maka tingkat bunga efektif yang dia tanggung adalah 51 dikurangi 1,8 dibagi 270 dikali 100%, sama dengan 18,22%. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.